Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Yang dimana Microsoft Excel itu sendiri adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian dari Microsoft Excel. Itu yang pertama, kita klik pada Windows, lalu kita klik Excel. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu karena di sini kita ingin membuat dokumen, kita klik blank workbook atau membuat dokumen baru. Nah, setelah itu kita buatlah dokumen yang ingin kita buat. Setelah kita membuat dokumen yang ingin kita buat, kita ingin menyimpannya itu dengan klik file, lalu kita klik save. Dan kita simpanlah pada file mana ingin kita simpan dokumen tersebut. Jika kita telah menyimpan dokumen tersebut, kita klik kembali dan kita kembali pada dokumen awal yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita ingin menutup Microsoft Excel ini, yaitu dengan klik bagian tanda silang ini atau dinamakan dengan close. Nah, otomatis Microsoft Excel tersebut kita tutup secara otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang terdapat pada icon yang terdapat pada Microsoft Excel beserta fungsinya. Yang pertama, itu ada menu file yang dimana sudah saya jelaskan yang awal tadi pada Microsoft Excel, Microsoft Word tadi, bahwa tidak beda jauh fungsi dan fungsi icon daripada Microsoft Excel tersendiri. Dimana infonya untuk kita melihat info, new kita membuat dokumen baru. Lalu pada save ini kita menyimpan dokumen, sama seperti fungsi icon pada Microsoft Word tadi. Nah, selanjutnya ada menu home, dimana menu home itu ada clipboard. Nah, clipboard yang pertama itu ada paste. Itu paste ini merupakan icon menu yang digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Lalu ada cut. Cut digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah tempel. Nah, terus berikut ada copy. Copy ini atau salinan itu yang digunakan untuk memilih data tertentu yang diakhiri dengan perintah tempel. Lalu ada format painter. Nah, format painter ini digunakan untuk suatu pemanfaatan kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lainnya. Lalu berikut ada font atau group font. Sama seperti Microsoft Word tadi, ini bagian font untuk kita memilih jenis huruf apa yang ingin kita pilih. Lalu ini ada font size. Nah, ini berfungsi sebagai ukuran huruf. Lanjut pada increase font size dan decrease font size ini sama. Ini untuk memperbesar huruf dan ini untuk memperkecil huruf. Lalu ada bold. Bold ini untuk menebalkan angka atau huruf yang ingin kita tebalkan. Lalu ada italic. Nah, italic ini untuk memiringkan huruf. Lalu ada underline. Underline ini berfungsi untuk menggarisbawahi huruf. Lalu ada namanya bottom border. Itu digunakan untuk mengatur garis bawah tepi dari sel yang dipilih. Lalu ada fill color. Nah, fill color ini yang digunakan untuk mengatur data warna dalam sel terpilih. Lalu ada font color. Nah, font color ini digunakan untuk mengatur warna huruf. Ini ada namanya itu alignments. Itu yang pertama ada top align, itu digunakan menjadikan data sel menepi ke bagian atas sel. Lalu ada middle align. Middle align ini digunakan untuk menjadikan teks berada di tengah-tengah sel. Lalu ada bottom align, itu digunakan untuk menjadikan teks menepi ke bagian bawah sel. Lalu ada orientasi. Orientasi itu atau orientation itu digunakan untuk mengatur arah dan data posisi dalam sel. Lalu ada align text left. Align left itu ini digunakan menjadikan teks rata kiri. Nah, kalau center ini menjadikan teks itu rata tengah. Sedangkan align right ini menjadikan teks rata kanan. Lalu kalau teacher's indent ini membuat
ini sel itu atau paragraf itu ini ke bagian kiri. Nah kalau ini ke bagian kanan. Lalu ada namanya word text itu, atau ya word text itu digunakan untuk mengatur distribusi teks. Lalu ada merge dan center. Nah ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel terpilih dan meletakkan teks di dalamnya di bagian tengah sel. Nah kemudian ada number, dimana number itu ada semua ikon itu yang terdapat dalam grup number digunakan untuk mengatur data nomor dalam suatu sel. Pertama ada format number, dimana itu digunakan untuk mengatur format tertentu pada jenis data numerik yang terdapat dalam sel. Lanjut ada accounting number format atau akuntansi itu akuntansi ya, itu yang digunakan untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Nah lalu ada present style, itu digunakan untuk memformat suatu data numerik dengan gaya presentasi. Presentasi akan muncul secara otomatis pada sel yang telah diformat. Lalu ada comma style. Comma style ini digunakan untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulan. Lalu ada interest desimal, itu meningkatkan jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka desimal. Nah kalau decrease desimal ini untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Setelah itu ada styles. Styles itu ada conditional formatting, yang dimana itu berfungsi untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Lalu ada format as table, itu memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna yang spektakuler, namun tetap memberikan kesan estetika formal sebagai ciri khas official, tidak norak, sederhana, simpel, dan penting. Nilai artistik akan terbentuk. Lalu berikut ada cell styles, itu menu ini berfungsi untuk membuat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Lalu ada cells atau kelompok, di mana itu ada insert atau sisipan, itu yang digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel yang sudah terisi data. Lalu ada delete. Nah delete atau hapus itu digunakan untuk menghapus baris sel maupun kolom aktif. Lalu ada format. Format itu digunakan untuk properti seputar sel dan kolom yang sedang dipilih. Lalu yang berikut ada page layout, di mana page layout itu terbagi atas. Yang pertama ada themes. Themes itu di mana itu digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Halaman diikuti dengan warna hurufnya. Lalu ada warna atau color. Nah ini untuk memberikan warna halaman. Lalu ada font. Fonts ini digunakan untuk mengubah tampilan font. Lalu ada effects. Nah efek ini digunakan untuk mengubah atau memberi efek tampilan. Lalu berikut ada page setup, itu dimana ada pertama ada margin, dimana margin sendiri itu bekerja untuk memberi lebar batas kertas. Lalu ada orientation, nah dimana itu untuk fungsi untuk mengubah posisi kertas, itu berdiri ataupun tidur. Lalu ada size, dimana size bekerja untuk mengubah ukuran kertas, untuk mengubah ukuran kertas. Itu caranya itu dengan mengubah ukuran kertas. Lalu ada print area. Print area itu berfungsi untuk menentukan luas area yang akan diprint dalam satu halaman. Lalu ada breaks, dimana breaks sendiri itu bekerja untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah sehingga berada di halaman berikutnya. Lalu ada background itu bekerja untuk memberi background pada lembar kerja, juga dapat memberikan foto atau memberikan latar belakang. Lalu ada print titles. Lalu ada scale to fit, dimana yang pertama itu ada width, itu dimana bekerja untuk menentukan skala lembar kerja per hasil print out berdasarkan lembarnya. Lalu ada height, itu bekerja untuk menentukan skala lembar kerja per hasil print out berdasarkan tinggi. Lalu ada skala itu bekerja untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil cetakan. Lalu ada sheet objects, di mana itu ada green lines itu berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Lalu ada headings itu berfungsi untuk menentukan apakah kolom pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Lalu ada arrange, itu yang pertama ada bring forward itu dimana bekerja untuk meletakkan objek pada posisi yang paling depan.
lalu ada send back one. Send back one ini bekerja untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Lalu ada selection pane. Selection pane ini berfungsi untuk menampilkan kotak dialog selection pane. Lalu ada alike. Nah, alike ini bekerja untuk menata alike antar objek. Lalu ada group. Group ini bekerja untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Lalu ada yang berikut ada rotate. Rotate itu berfungsi untuk memutar objek. Yang berikut ada formulas. Nah, pada bagian menu formulas ini ada namanya insert function. Insert. Nah, pada bagian ini tuh bekerja untuk memasukkan rumus atau formula. Lalu ada autosum. Autosum ini bekerja untuk mengolah data yang berkaitan dengan angka secara otomatis. Lalu ada terbaru digunakan atau arithmetic usual. Nah, itu bekerja untuk membuka kembali formula yang baru digunakan. Lalu ada finansial, itu berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan keuangan. Lalu ada logical. Nah, logical ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan logika atau analisa. Lalu ada teks. Teks ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan teks. Lalu ada date dan time. Nah, pada date dan time atau tanggal waktu ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Dan lookup dan reference ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan data dan referensi. Lalu ada math dan trig. Nah, pada math dan trig ini berisi kumpulan rumus yang berkaitan dengan ilmu pasti dan trigonometri. Ada more factors itu yang dimana teman fungsi itu berisi kumpulan rumus lainnya. Lalu yang berikut ada definite names. Di mana ada define itu bekerja untuk memperbaiki atau merubah nama sebuah sel atau range. Lalu ada penggunaan dalam formula atau use in. Ini berfungsi untuk mengetahui nama sebuah sel atau range yang digunakan dalam formula. Lalu ada create from selection ini bekerja untuk membuat nama sebuah sel atau rentang yang dipilih. Berikut ada formula auditing. Yang dimana pada formula auditing ini ada trace precedence itu dimana itu berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi formula. Lalu ada trace dependence itu berfungsi untuk menampilkan anak panah berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi. Terus ada remove arouse itu berfungsi untuk menghilangkan efek anak panah dari trace precedence dan trace dependence. Lalu ada ratio formulas, ada error checking, evaluate formula. Lalu ada calculation itu ada calculation options itu bekerja untuk memilih formula yang akan dikalkulasi atau dihitung. Yang berikut ada calculate now bekerja untuk menghitung atau mengkalkulasi data pada workbook yang sedang dikerjakan. Lalu ada calculation itu bekerja untuk menghitung data pada sheet yang dikerjakan. Yang berikut ada menu data, di mana menu data ini menurutkan pada tabel yang tersusun secara acak berdasarkan kriteria yang inginkan dengan cara yang cepat atau otomatis. Lalu ada review, ada view, ada help. Nah, saya di sini hanya menjelaskan ikon-ikon yang sering digunakan dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini juga ada yang dinamakan baris dan kolom. Ini dinamakan kolom, dan ini dinamakan baris. Ini A1, B1, C1 itu merupakan baris, dan A3, A2, A3 dan seterusnya itu merupakan kolom. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Microsoft Word adalah produk aplikasi dari Microsoft Office yang biasa digunakan untuk pengolahan teks, dokumen, laporan, dan sebagainya. Ini mana dalam Microsoft Word itu terdapat beberapa menu, itu ada menu file, menu home, menu insert, ada page layout, ada difference, ada my links, ada review, dan view. Nah, sedangkan pada Microsoft Excel itu sendiri adalah program aplikasi ini pada Microsoft Office yang digunakan ini untuk mengolah angka. Di mana di dalam Microsoft Excel itu terdapat beberapa menu. Itu yang pertama ada menu file, ada home, ada insert, ada formulas, ada data, ada review, dan view. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.